semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan Kurniasari, NIM 2019-33041. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merah Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto SSIMOR. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejauh transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, pada saat itu manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih digunakan, memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru, juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan iptek. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya yang ada. Selanjutnya, revolusi industri yang terjadi pada abad ke-17 berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan transportasi, baik transportasi darat, transportasi perairan, maupun transportasi di udara. Dengan perkembangan alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dari satu daerah ke daerah yang lain dapat ditempuh dengan waktu yang singkat, dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Perjalanan dari satu daerah ke daerah yang satu itu dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit, hitungan jam, atau paling lama hitungan hari. Selain perjalanan dari satu daerah, juga ada perjalanan satu negara ke negara lain juga dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi, yaitu transportasi udara. Bahkan manusia saat ini pun dapat mengunjungi planet-planet lain menggunakan jet. Nah, semakin berkembangnya dan semakin majunya transportasi baik darat, air, dan udara, maka akan semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Melalui kontak yang demikian, proses transportasi kehidupan ini tidak lagi hanya terbatas di tingkat lokal dan regional, melainkan telah menembus batas-batas nasional sampai ke batas-batas global. Saling ketergantungan tidak lagi hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga meluas ke bidang politik dan saling bermakna dalam bidang iptek. Hal-hal seperti itu secara positif lebih meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia ini, tentunya sebagai dampak perkembangan, kemajuan, dan pemanfaatan transportasi yang ada. Namun dampak negatif dari kemajuan transportasi tersebut juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif pula, seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obatan terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Penyelundupan tersebut tidak hanya ada pada batas-batas regional antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di bumi ini. Kehidupan global saat ini, namun dampak negatifnya harus tetap kita awasi dan waspadai bersama. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi itu tidak menjadi milik otentik manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki rasa berkomunikasi antara satu dengan satunya.
Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan mengembangkan iptek memiliki kemampuan cara dan kiat berkomunikasi dan yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi ini terhadap beragam dan perkembangan. Menjadi beragam dan berkembang maksudnya. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang semakin berkembang tidak hanya terbatas secara lokal, regional, dan global, namun juga sudah mampu menembus di luar bumi. Dari perspektif budaya, komunikasi dengan segala bentuk cara dan sarana juga merupakan budaya yang memicu memacu perkembangan kebudayaan terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejarah dengan perkembangan kemajuan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, internet, fax, email, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi pun semakin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruangan. Namun bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi canggih seperti internet yang mengandung bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Nah, adapun fungsi komunikasi internasional diantaranya yaitu yang pertama, mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih serta hubungan berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berada di negara atau kebangsaan tertentu. Yang kedua yaitu membantu atau menunjang upaya mencapai tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Yang ketiga yaitu merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagian masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan negara lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses atau gerakan multidimensi yang bersifat simultan terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Nah, itu tadi merupakan fungsi dari komunikasi internasional. Dan kita akan lanjut lagi membahas mengenai bahasan yang terakhir yaitu perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita sebut sebagai PBB merupakan dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga yang mewadahi lembaga-lembaga khususnya yang mengenai suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini, sesuai dengan namanya PBB mengenai masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, balik lagi ya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan juga menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan, dan suatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas sumber daya manusianya, berkenaan dengan kebudayaannya,
pendidikannya, dan ilmu pengetahuannya. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat baik negara sendiri maupun negara lain dan masalah dunia yang pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dan internasional, PBB juga membahas kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau biasa kita sebut ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepedulian tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global yang terjadi. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia, sudah tadi ya umumnya. Organisasi-organisasi, ternyata saya kelewatan. Organisasi apalagi nih ya? Organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, kerohaniwan, pengusaha, pejabat, dan lain-lain, juga memperhatikan dan mengkaji dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antara ekonomi dan ekologi merupakan tuntutan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena itu, jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas-batas global, yaitu seluruh negara-negara yang ada di dunia akan mendapatkan atau merasakan dampaknya. Nah, itu tadi ketiga bahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video saya. Dan apabila ada masukan, kritik, dan saran bisa dimasukkan dalam kolom komentar. Dan apabila saya melakukan atau mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Video ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum dan sampai bertemu pada video-video selanjutnya yang akan saya buat. Sampai jumpa, bye-bye.